Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat kode billing PPN jasa luar negeri. Atau biasanya kalau dulu itu disingkatnya itu PPN JLN ya teman-teman. Nah, biasanya ini kalau misalnya kita memanfaatkan jasa yang ataupun barang tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, ini biasanya terhutang pajak pertambahan nilai jasa luar negeri ya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Nah, pertama, teman-teman seperti biasa itu login pada Cortex. Nah, di sini teman-teman silakan boleh login menggunakan akun PIC, boleh juga login menggunakan akun badan ya, teman-teman. Silakan saja disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, setelah teman-teman masukkan ID pengguna, kata sandi, lalu teman-teman klik login ya. Setelah login, di sini karena saya menggunakan akun PIC, maka saya harus impersonate dulu ya. Nah, jadi saya impersonate ke badan. Oke. Setelah teman-teman impersonate, selanjutnya teman-teman pilih pembayaran, selanjutnya layanan mandiri kode billing. Nah, ini setelah teman-teman pilih ini, selanjutnya teman-teman akan tampil layar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bedanya kalau dulu itu kan kita buat kode billing untuk PPNJLN itu menggunakan NPWP 0000 pagar kode KPP ya. Nah, kalau sekarang itu di Cortex itu sudah menggunakan NPWP pribadi ataupun NPWP yang sebagai penerima jasa ya, bukan pemberi jasa. Kan kalau pemberi jasa itu kan luar negeri ya. Nah, sekarang sudah menggunakan NPWP si penerima jasanya gitu ya, teman-teman. Nah, ini pastikan saja teman-teman itu informasinya sudah cukup, sudah benar. Nah, kalau sudah benar silakan teman-teman klik lanjut. Oke. Nah, setelah teman-teman klik lanjut, nah ini teman-teman harus memilih kode KAP KJS dan periode tahun pajaknya di sini teman-teman. Nah, KAP dan KJS itu kan banyak ya teman-teman. Nah, nanti silakan aja teman-teman, tips dari saya itu teman-teman tuliskan itu kata luar. Nah, nanti dia sudah otomatis akan eh, menunjuk kepada kode KAP ataupun KJS untuk PPNJLN. Nah, di sini PPNJLN kodenya juga berubah ya teman-teman, dibandingkan dengan dulu kita pakai DJP. Nah, sekarang kalau semenjak kita pakai Cortex itu juga kodenya berubah. Oke, silakan dilengkapi KAP dan KJS-nya, lalu periode dan tahun pajaknya. Nah, seperti ini kalau sudah teman-teman dilengkapi. Nah, silakan teman-teman klik lanjut ya. Oke. Setelah teman-teman klik lanjut, silakan teman-teman isikan nilainya dan keterangannya. Nah, di sini sebenarnya nilai ini opsional ya teman-teman. Nah, yang ini nih. Oh, mohon maaf. Keterangan maksud saya. Keterangan di sini opsional ya teman-teman. Jadi, silakan teman-teman mau isi atau enggak, yaitu opsional saja gitu. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman sudah diisi semua, silakan teman-teman unduh kode billing. Nah, nanti dia sudah otomatis akan terunduh dan kode billingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini silakan dilakukan pembayaran. Gitu. Sampai dengan saat ini kita sudah membuat kode billing untuk penggunaan jasa luar negeri. Lah, lalu bagaimana cara mengkreditkan kode billing tersebut ataupun PPNJLN yang telah kita bayar gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Kalau dulu kan pakai faktur itu kita harus input ya, input NTPN, terus juga kode KPP-nya gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman buka e-faktur di sini. E-faktur lalu nanti dia akan tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman di dokumen lain pilih pajak masukan ya. Pajak masukan. Nah, dia akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Ada buat dokumen lain, masukan, create from interface, create from payment gitu ya.
Oke, di sini teman-teman silakan create from payment. Nah, setelah teman-teman klik create from payment, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman harus memilih dulu nih masa pajak dan tahun pajaknya. Setelah teman-teman menentukan masa pajak dan tahun, lalu teman-teman klik membuat ya. Oke, setelah klik membuat, dia akan tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi PPNJLN yang tadi sudah kita buat, ini dia akan muncul gitu. Nah, ini opsional. Eh Kalau dulu itu kan kita bisa tahu ya di e-faktur itu nama pemberi jasanya siapa. Nah, kalau di Cortex itu kalau nggak diisi juga bisa juga langsung di-upload, langsung dikreditkan faktur gitu. Tapi saran saya nggak seperti itu supaya kita bisa mentrace kode ataupun jumlah PPNJLN yang dibayar itu untuk pemberi jasa yang mana gitu ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman punya usaha ataupun tempat teman-teman bekerja, ya dia menggunakan jasa luar negerinya itu bisa saja ada 5 supplier gitu. Nah, kalau digabung itu kan pasti akan membingungkan apakah customer A, B, C, dan D itu sudah dibayar atau belum gitu ya. Nah, setelah teman-teman klik edit, nanti dia akan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang saya sarankan. Teman-teman silakan untuk mengisi nama customer ya teman-teman. Nama customer, sorry. Di sini mungkin maksudnya nama supplier ya. Masukkan nama pemberi jasa atau penerima penghasilan gitu ya. Kalau misalnya dia transaksinya itu barang tidak berwujud gitu ya. Oke. Setelah teman-teman masukkan nama pemberi jasa dan penerima penghasilan, selanjutnya teman-teman klik simpan konsep dan selanjutnya upload faktur. Gitu. Setelah di-upload faktur, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti silakan teman-teman dipilih faktur pajak masukan yang PPN jalannya itu dikreditkan faktur dulu ya. Kreditkan faktur. Sorry. Teman-teman silakan diedit lagi. Tadi tuh udah diedit. Selanjutnya teman-teman upload. Nah, nanti sudah diupload. Kan tadi di sini upload ya. Upload faktur. Nah, teman-teman edit lagi. Kenapa diedit lagi? Karena di sini jika teman-teman itu ingin mengkreditkan faktur pajak berbeda dengan periode pembayarannya gitu. Contoh di sini kan bayarnya April nih, tapi teman-teman pengen kreditin misalnya di bulan Mei ataupun di masa Juni gitu kan. Karena kan setelah muncul Per 11 tahun 2025 ini kan menegaskan ya bahwa PPN masukan itu bisa dikreditkan selama 3 bulan. Itu kembali lagi walaupun kemarin waktu awal-awal Cortex itu ada isu ya, itu harus dikreditkan di masa pajak yang sama gitu ya, teman-teman. Oke. Setelah teman-teman edit, nah nanti dia baru bisa dipilih masa pajak dikreditkan atau tidak dikreditkan gitu. Nah, silakan teman-teman pilih di sini sesuai dengan transaksi teman-teman ataupun kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah teman-teman pilih bulannya, silakan teman-teman klik kredit. Oke. Nah, sampai dengan saat ini nanti silakan teman-teman cek itu statusnya sudah dikreditkan gitu. Nanti tinggal lihat di SPT-nya saja ya teman-teman di lampiran apakah sudah masuk atau belum. Karena kalau sudah dikreditkan seharusnya sudah masuk ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau jika membutuhkan jasa konsultan, itu bisa menghubungi MMS Consulting. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.